Kita semua kan pengen sukses ya. Dan kayaknya kita semua punya resep yang sama. Kerja keras dulu, sukses, baru deh bahagia belakangan. Tapi, gimana kalau resep itu salah total? Hari ini kita bakal bongkar penelitian keren dari Sean Achor yang bakal ngejungkir balikin semua yang kamu tahu tentang kesuksesan. Dari kecil, rumus ini udah ditanam dalam-dalam di kepala kita, ya kan? Kerja lebih giat, raih kesuksesan, baru nanti kamu boleh bahagia. Ini udah kayak mantra yang kita jalanin terus, di sekolah, di kantor, di mana-mana. Tapi, gimana kalau formula yang kita percaya mati-matian itu sebenarnya keliru? Bukan cuma salah dikit ya, tapi benar-benar kebalik. Nah, ini dia penemuan mengejutkan dari riset psikologi positif selama 1 dekade penuh. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Kita bakal balikin formula lama itu, dan kita lihat gimana kebahagiaan itu sebenarnya bukan hadiah dari kesuksesan, tapi justru bahan bakarnya. Selamat datang di konsep keunggulan kebahagiaan. Jadi, ini dia formula yang benar. Bahagia dulu, baru sukses. Ternyata waktu otak kita lagi dalam kondisi positif, kita jadi lebih pinter, lebih termotivasi, dan ujung-ujungnya jauh lebih sukses. Dan ini bukan cuma teori manis loh. Penelitian ngebuktiin kalau otak yang positif itu punya keunggulan biologis. Kayak yang bisa kita lihat di sini. Dokter yang lagi happy nunjukin kecerdasan dan kreativitas 3 kali lipat lebih tinggi. Mereka bisa bikin diagnosis lebih akurat dan lebih cepat. Coba bayangin deh dampaknya di bidang pekerjaan kamu. Nah, kamu mungkin mikir, tapi kan saya orangnya nggak ceria-ceria amat. Tenang, kabar baiknya adalah kamu nggak harus jadi orang yang selalu ceria dari sananya. Sains nunjukin kalau otak kita itu nggak statis, dia bisa diubah. Konsep kuncinya itu namanya neuroplastisitas. Ini ide yang revolusioner banget, yang bilang kalau kebiasaan kita, cara pikir kita, dan cara kita mandang dunia itu secara fisik bisa ngerubah struktur otak kita. Nggak peduli umur kita berapa. Pikiranmu bisa ngebentuk ulang otakmu. Keren kan? Coba deh lihat studi tentang sopir taksi di London ini. Buat dapat lisensi, mereka itu harus hafal mati labirin puluhan ribu jalan. Para ilmuwan nemuin kalau bagian otak mereka yang ngurusin memori spasial, namanya hipokampus, itu jadi jauh lebih gede. Otak mereka benar-benar beradaptasi dan berubah secara fisik buat nyesuaiin sama tuntutan kerjaan. Ini semua soal ngancurin tembok di kepala kita. Selama bertahun-tahun, para ahli yakin banget kalau secara fisik nggak mungkin manusia lari 1 mil di bawah 4 menit. Terus, di tahun 1954, Roger Bannister berhasil melakukannya. Begitu keyakinan yang ngebatasin itu hancur, tiba-tiba puluhan pelari lain juga bisa. Keyakinan kita soal apa yang mungkin itu bisa mengubah realita kita. Jadi, kalau otak kita bisa diubah, terus gimana caranya? Nah, sekarang kita bakal bahas 3 strategi praktis, 3 pengungkit yang bisa kamu pakai buat ngelatih otakmu jadi lebih bahagia. Pengungkit pertama adalah ngubah mindset atau pola pikir. Anggap aja mindset kamu itu titik tumpu dari sebuah tuas. Ekar punya cerita keren nih. Adiknya yang umur 5 tahun jatuh dari tempat tidur dan udah mau nangis kejar. Bukannya bilang, nggak apa-apa kok. Ekor malah bilang, wow, Emmy, cara kamu mendarat, kamu pasti seekor unicorn. Saat itu juga tangisannya berhenti. Cuma dengan ngubah titik tumpu dari rasa sakit jadi identitas ajaib, dia berhasil ngubah realita adiknya saat itu. Pengungkit kedua namanya efek Tetris. Kalau kamu pernah main game kelamaan, pasti tahu rasanya. Kamu mulai ngelihat pola-pola dari game itu di mana-mana. Itu karena otak kamu udah terlatih buat nyari pola tertentu secara otomatis. Sayangnya, banyak dari kita tuh tanpa sadar ngelatih otak kita buat efek Tetris yang negatif. Pengacara dilatih nyari celah, auditor dilatih nyari kesalahan. Anekdot tentang auditor pajak yang bikin spreadsheet kesalahan istrinya ini mungkin kedengeran ekstrim, tapi intinya jelas, otak kita bakal terus ngejalanin pola yang kita latih. Jadi coba deh tanya ke diri sendiri, pola apa yang lagi kamu latih di otakmu sekarang? Dan pengungkit ketiga, yang mungkin paling praktis dari semuanya, bisa kita rangkum dalam 1 angka ini. 20 detik. Ini namanya aturan 20 detik. Eker sadar walaupun dia pengen banget latihan gitar, tapi usaha kecil cuman 20 detik buat ngeluarin gitarnya dari lemari itu udah cukup jadi penghalang. Otak kita itu selalu milih jalan yang paling gampang. Jadi dia ngubah lingkungannya. Dia taruh gitarnya di ruang tamu dan dia ngumpetin remote TV-nya. Dengan bikin kebiasaan baik 20 detik lebih gampang dan kebiasaan buruk 20 detik lebih susah, dia berhasil ngubah perilakunya secara drastis. Oke, kita udah ngebahas cara ngubah otak kita sendiri.
Tapi ini efeknya lebih besar dari itu loh. Setiap perubahan positif yang kita buat, itu nyiptain riak yang ngaruh ke semua orang di sekitar kita. Gimana riak itu bisa terjadi? Lewat sesuatu yang namanya penularan emosional. Di otak kita itu ada yang namanya neuron cermin, yang bikin kita tanpa sadar niru emosi orang lain. Pernah nyoba nahan senyum pas ada orang senyum tulus ke kamu? Hampir mustahil kan? Emosi, baik atau buruk, itu nular. Dan penularan ini punya dampak yang bisa diukur loh, terutama di tempat kerja. Coba deh perhatiin angka spesifik ini yang dikenal sebagai garis Losada. Seorang peneliti bernama Marcial Losada nemuin kalau rasio interaksi positif dan negatif dalam sebuah tim itu bisa ngeprediksi kesuksesan tim dengan akurasi yang luar biasa. Titik kritisnya, sekitar 3 interaksi positif buat setiap 1 interaksi negatif. Tim yang ada di atas rasio ini bakal berkembang pesat, tim di bawahnya gagal. Jadi, setiap ucapan terima kasih atau pujian yang kamu kasih, itu secara harfiah nyumbang ke kesuksesan tim. Jadi, ini dia intinya. Investasi pada kebahagiaan itu bukan cuma hal yang enak buat dilakuin, itu adalah keunggulan kompetitif terbesar di ekonomi modern. Tenaga kerja yang bahagia itu lebih produktif, lebih tahan banting, dan lebih inovatif. Titik. Jadi, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang kita ciptakan. Ini adalah pilihan, sebuah latihan, dan sebuah keuntungan yang bisa kita sebarkan. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bakal kamu lakuin buat ningkatin itu? Coba pikirin satu perubahan kecil, perubahan 20 detik yang bisa kamu lakuin hari ini. Mungkin nyiapin baju olahraga dari malam, atau ngebookmark artikel positif buat dibaca besok. Mulai dari yang kecil dan lihat gimana riaknya menyebar.